Hai fans setia serial India ya hai Muhammadin. Kali ini Ishita sedang membuat rencana untuk memberikan kain sari berwarna hijau untuk semua orang untuk perayaan Hari Ganesh Utsav di tempatnya Fami. Dengan begitu mereka mempunyai warna yang sama sehingga mudah untuk mengaturnya di sana. Ishita kemudian menelpon Rinki untuk memberitahu dirinya, tapi Rinki tidak mengangkat telepon Ishita. Simmi lalu memberitahu Ishita soal Rinki. Namun saat itu Ishita mendapat telepon dari klinik dan meminta Simmi untuk menceritakan soal Rinki pada Nyonya Bala. Sementara itu Sagun mulai tidak enak badan di ruang pendingin. Raman memintinya untuk tenang karena dia ada di sana bersamanya. Kemudian Raman menutupi tubuh Sagun dengan jasnya. Saat itu Asok dan Suraj melihatnya secara langsung melalui CCTV. Sagun, kenapa kamu melakukan hal ini? Kamu telah melawan aku dan sekarang aku harus melakukan hal ini padamu. Lalu apa yang akan Ishita pikir kalau dia tahu kamu bersama Raman di sebuah ruangan yang sama yang terkunci? Ujar Asok senang. Di ruangan pendinginan, Raman juga merasa kedinginan. Raman, rasanya aku akan mati. Aku tidak bisa lagi. Raman langsung berteriak membangunkan Sagun yang mulai terkulai lemas karena kedinginan. Asok dan Suraj yang melihat melalui CCTV merasa semakin senang. Sandiwara ini menjadi semakin menarik daripada serial film di televisi. Asok, jika terjadi sesuatu pada Sagun, kamu pasti akan dipenjarakan, sahut Suraj cemas. Tenang, santai saja. Semuanya sudah aku atasi. Aku akan menurunkan lagi suhu ruangannya. Kemudian Asok menyuruh anak buahnya untuk menurunkan lagi temperatur udara di ruangan pendingin itu. Di dalam ruang pendingin, Raman meminta Sagun untuk tidak menutup matanya. Raman lalu mulai membuat agar Sagun kembali bangun dengan menghangatkan tangannya sambil mengajaknya bicara soal Adi dan Ruhi. Sagun, apakah kamu baik-baik saja? Tetaplah buka matamu. Terima kasih Ishita, anak-anak baik-baik saja bukan? Sagun mulai meracau. Iya, mereka baik-baik saja, tapi Ishita kehilangan bayinya karena aku. Tidak, Raman, ini bukan kesalahanmu, ujar Sagun sambil menahan dinginnya udara di ruangan itu. Raman kemudian berteriak lagi meminta tolong. Sementara itu Ishita menemui Rinki dan dilihatnya ada seseorang yang baru saja meninggalkan Rinki. Di dalam ruang pendingin, Raman meminta Sagun untuk membuka matanya karena dilihatnya Sagun mulai terkulai lemas. Hingga akhirnya Sagun pun pingsan. Raman langsung merengkuhnya sangat dekat dan memeluknya. Sementara Asok masih terus menikmati apa yang dilakukan oleh Sagun dan Raman di dalam sana. Klimaks filmnya baru saja dimulai, ujar Asok senang. Saat itu anak buah Asok masuk dan memberitahu kalau Abhishek datang. Abhishek langsung masuk ke dalam ruang kerja Asok. Asok terkejut setengah mati. Apa yang bisa aku bantu? Tanya Asok gugup. Aku mendapat informasi tentang aktivitas ilegal yang di dalam di sini. Asok segera menutup layar laptopnya sambil berkata, aku tidak tahu apa-apa. Ini tentang tenaga kerja anak-anak. Asok berusaha tenang. Pabrik itu bukan atas namaku. Baiklah, aku ingin mengeceknya sekarang juga. Abhishek bergegas pergi dari sana. Asok dan Suraj sangat cemas dan gelisah. Saat ini Raman melepas kancing kamejanya dan menutupi tubuh Sagun dengan kamejanya itu. Sedangkan di ruang kerja Asok, Abhishek, kenapa kamu membuang-buang waktuku? Gumam Asok kesal. Abhishek lalu meminta kunci ruangan pendingin atau Abhishek yang akan mendobrak pintunya. Asok akhirnya memberi kunci ruang pendingin itu. Tepat pada saat itu Abhishek mendapat telepon dari komandannya yang memintanya untuk pulang ke kantor polisi segera karena Pak Menteri akan datang.
Baik Pak, kami akan datang. Kemudian Abhishek memberitahu Ashok kalau dia akan mengeceknya nanti. Lalu Abhishek pun pergi dari sana. Ashok merasa lega dan berkata rencananya akhirnya berjalan dengan baik. Kalau tidak aku yang meminta Komandan Abhishek untuk menelpon Abhishek, sela Suraj. Di dalam ruang pendingin, Raman melihat Sagun mulai tidak bernapas lagi. Raman segera memberikan bantuan napas buatan melalui bibir Sagun. Suraj yang melihatnya melalui CCTV berkata, Ashok, lihat Raman sedang memberikan CVR pada Sagun. Kalau sampai Sagun mati, kamu akan ditahan. Hentikan sekarang. Namun Ashok tetap saja tidak menggubris permintaan kakaknya. Ishita sedang ngobrol dengan pasiennya dan mulai mengecek kondisi giginya dengan cara menghiburnya dengan kata-kata yang menenangkan. Kemudian Ishita bicara tentang ibunya, tentang kondisi gigi si anak itu. Sementara itu di dalam ruang pendingin, Raman bergumam, sepertinya ada orang di luar sana. Raman bergegas mengecek pintu keluarnya. Pintunya terbuka rupanya. Raman buru-buru mengangkat Sagun dan bergegas keluar dari sana. Saat itu Suraj bertanya pada Ashok, Ashok, apa yang ingin kamu lakukan dengan CD itu? Kita akan mengirimkan CD ini yang berisi rekaman Raman dan Sagun tadi ke Ishita. Kita tahu kalau itu adalah CVR, tapi Ishita, dia akan melihatnya sebagai sebuah ciuman, ujar Ashok senang. Ishita sangat percaya pada Raman dan Raman juga akan mengatakan yang sebenarnya padanya. Maka Ishita pasti akan setuju dengan suaminya itu. Tapi Ishita pasti tidak akan bisa memahami begitu melihatnya suami bersama mantan istri suaminya itu. CD ini akan membawa sebuah badai dalam kehidupan Raman. Tidak ada seorang pun yang akan percaya pada Raman. Tidak keluarga, bahkan polisi. Tidak ada seorang pun. Karena semua orang akan menemukan mayat Ishita kemudian. Suraj tertegun. Hah? Mayat Ishita? Iya. Ashok mengangguk senang. Aku sudah merencanakan pembunuhan terhadap Ishita dan CD ini akan menjadi sebuah bukti rencana bodohnya. Kamu memang sudah kurang waras, Ashok. Kita ini seorang pengusaha, bukan penjahat. Sela Suraj heran. Ishita sudah sangat menyusahkan kita selama ini. Rencana ini akan menghancurkan Ishita. Raman dan Sagun ini tidak benar, Ashok. Saat itu Ashok mendapat telepon dari seseorang. Baiklah, aku akan mengirimkan detailnya dan bayarannya juga. Perempuan itu bernama Ishita Bala. Setelah menutup teleponnya, Ashok bergumam, Raman Bala, kisahmu akan berakhir. Gumam Ashok senang.